Shalom Bapak Ibu, puji nama Tuhan. Pada siang hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Judul yang diberikan kepada saya adalah pada minggu ini adalah Relationship of Family and Society, hubungan keluarga dan masyarakat, dan diambil dari Kisah Rasul 2 ayat 47. Tapi kita akan membaca dari kebenaran firman Tuhan Kisah Para Rasul 2 dari ayat 41 sampai 47. Saya ayat 41, Bapak Ibu ayat 42, dan terakhir 47 kita bersama-sama. Dan judul dari perikop ini adalah cara hidup jemaat yang pertama. Jadi siang hari ini kita mau belajar seperti apa cara hidup jemaat mula-mula. Kita akan sama-sama membaca ayat 41 saya terlebih dahulu. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Sama-sama sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Saudara, ada satu pertanyaan, apa yang membedakan agama Kristen dengan agama-agama yang lain? Saudara, yang membedakan adalah bahwa Roh Kudus ada di dalam setiap hati orang-orang percaya. Itu yang membedakan. Siapa Roh Kudus itu? Siapa the Holy Spirit itu? Yaitu Allah itu sendiri. Allah serwa sekalian alam. Yahweh Adonai di dalam rupa Roh Kudus itu tinggal di dalam diri kita. Tadi pujian tadi tepat sekali. Kau bersamaku di dalamku. Agama lain mungkin tidak ada konsep di dalam diri mereka bahwa ada ilahi, ada yang berkuasa, ada satu kekuatan di dalam diri mereka, tapi konsep kekristenan bahwa Roh Allah tinggal di dalam diri kita. Artinya ada sesuatu yang kekuatan yang luar biasa dalam diri kita, dan itu harus dipahami oleh diri kita. Lalu pertanyaannya, apa tanda-tanda dari Roh Kudus itu karyanya seperti apa Roh Kudus itu? Kita mau belajar. Pertama kali Allah menyatakan kuasa Roh Kudus itu di mana, saudara? Yang pertama kita mau lihat tanda-tanda ajaib, itu dimulai tanda-tanda ajaib. Kalau kita membaca Kisah Para Rasul pasal 2, maka kita akan melihat peristiwa di mana karya Roh Kudus mulai dinyatakan. Ketika orang-orang percaya berkumpul di satu tempat di Yerusalem, tiba-tiba ada suara dari langit disertai tiupan angin yang kencang, dan terlihat seperti lidah-lidah api bertebaran dan hingga ke atas mereka, hinggap di atas mereka. Lalu tiba-tiba mereka bisa berbahasa lain. Padahal mereka itu hanya orang Galilea. Nah saudara, di hari yang sama kebetulan ada hari raya besar orang Yahudi. Jadi di hari yang sama ini Tuhan itu luar biasa menyatakan kuasanya itu di hari di mana orang-orang Yahudi itu ribuan orang banyaknya itu berkumpul di hari raya besar mereka yang bernama hari raya Shavuot. Hari raya Pentakosta, yaitu hari pembebasan bangsa Yahudi keluar dari perbudakan di tanah Mesir. Dibebaskan oleh siapa? Musa. Dan bagi orang Yahudi itu hari raya besar, kemerdekaan besar, kebebasan yang besar, dan itu dirayakan. Namanya Shavuot. Dan yang luar biasa, karya Allah di dalam kekristenan itu Allah memulai di hari itu. Persis ketika hari raya Shavuot itu. Di mana tiba-tiba ada lidah-lidah api
datang saudara di satu kelompok orang percaya. Jadi lain orang Yahudi, lain orang percaya ya. Orang percaya itu Petrus dan murid-muridnya, para rasul pada waktu itu dan orang-orang sekitarnya. Hanya beberapa orang, tetapi pada waktu itu ada sesuatu yang spektakuler terjadi. Lidah-lidah api turun dan menyambar mereka dan tiba-tiba mereka berbahasa roh. Tapi bahasa roh di sini adalah senolali. Ada dua bahasa roh, glosolali dan senolali. Kalau glosolali itu bahasa roh yang tidak difahami. Sopo yang ngerti. Dan sebagainya sopo sing ngerti. Ya, harus ada penterjemahnya kalau di dalam Alkitab. Tetapi senolali adalah bahasa lain. Orang murid-murid Yesus ini orang Galilea, tetapi kok dia bisa berbahasa Arab, dia bisa berbahasa yang lain di dalam. Nah, kita lihat di dalam ayat 8 sampai 11 Kisah Rasul pasal 2, bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri. Ini kata orang-orang Yahudi yang lagi kumpul ini ya. Dan mereka itu, ya itu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita loh. Kata orang-orang yang banyak jumlahnya ini. Mereka belum percaya Yesus saudara. Kita orang Partia, kita orang Media, orang Elam, penduduk Mesopotamia, orang Yudea, kita pada Kapadokia, kita Pontus dan Asia, Firgia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berkaitan dengan Kirene. Pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi. Orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata dalam bahasa kita masing-masing. Sudah tahu enggak? Kalau zaman sekarang misalnya, orang Galilea itu kalau misalnya orang Indonesia ya. Tiba-tiba kita bisa bahasa Arab gitu ya. Tiba-tiba kita bisa bahasa apa lagi? Bisa bahasa Jerman, bisa bahasa Portugis, kita bisa bahasa Belanda. Waduh, keren enggak? Aneh toh? Saya nggak pernah belajar bahasa Arab, tiba-tiba saya waduh lancar begitu ya. Dan itu yang terjadi itu spektakuler. Dan itu mengagetkan. Jadi Allah bekerja secara spektakuler itu di awal-awal seperti itu saudara. Nah zaman sekarang mungkin itu bisa terjadi juga tetapi dalam bentuk yang berbeda. Misalnya mujizat-mujizat yang terjadi ya. Ada orang disembuhkan karena setelah itu para rasul itu mereka menerima kuasa dari Allah dan mereka mendoakan orang yang sakit bisa sembuh. Ada satu lagu ya. Dulu saya rekam lagu ini tahun berapa ya, saya lupa juga 2000. Tiada berubah kuasa namamu. Tiada berkesudahan kasih setiamu. Apabila Tuhan sudah berfirman, maka semuanya jadi. Selama ku menyembahmu, ku percaya bahwa mujizat pasti terjadi. Selama kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Yuk kita sama-sama naikkan pujian ini. Tiada berubah kuasa namamu, tiada berkesudahan kasih setiamu. Apabila Tuhan sudah berfirman, maka semuanya jadi. Selama ku menyembahmu, ku percaya ada mujizat pasti terjadi.
mujizatnya opo yang gimana? Saudara, mujizat terbesar adalah ketika kita datang kepada Yesus, amin. Itu menyelesaikan semua hal dalam kehidupan kita. Kita tidak usah cari-cari gitu, wah saya mau kepenuhan Roh Kudus nih. Lalu saudara belajar gitu bagaimana berbahasa roh. Enggak gitu juga kali Roh Kudus bekerja. Enggak harus begitu juga. Ada orang-orang seperti itu yang kepengen enggak usah saudara. Kalau memang terjadi ya silahkan puji Tuhan. Tapi kalau enggak tidak usah cari-cari. Karena Roh Kudus ketika tinggal di dalam diri kita, dia mengerjakan banyak hal, bukan hal-hal spektakuler seperti itu saja. Ketika kita mampu menghadapi kehidupan yang begitu pahit. Ketika kita sanggup mengampuni orang yang sulit untuk kita ampuni, itu mujizat saudara. Amin. Selama ku menyembahmu, ku percaya bahwa mujizat pasti terjadi. Selama ku menyembahmu, ku percaya ada mujizat setiap hari. Suatu hari saya ada anak rohani saya, aduh luar biasa. Memang dia orangnya baik, suka nolong-nolong orang saudara. Tapi mulutnya aduh gak bertobat saudara terkasih. Dia menolong orang setengah mati di waktunya tapi diomongin, dijelekan. Waduh saya gak terima ini saudara. Saya marah sekali. Rasanya pengen saya tendang ini anak rohani saya. Sebenarnya saya mau tinggalkan saja ini orang. Tapi Roh Kudus membawa saya untuk sabar. Menghadapi orang-orang aneh, orang-orang toksik gitu. Saudara itu mujizat, amin. Tanpa Roh Kudus kita gak sanggup. Tanpa Roh Kudus kita maunya hidup kita ini tenang-tenang saja ya. Lari dari kenyataan, kalau bapak-bapak mungkin pusing sama bininya, lari saja ke minuman-minuman yang memabukkan ya. Tapi kalau ada Roh Kudus ya, saudara gak usah mabok. Pasti Tuhan sanggupkan, amin. Saudara kita melihat ketika Roh Kudus bekerja, saudara terkasih. Mereka terkagum-kagum nih Yahudi-Yahudi ini, orang Israel ini. Kok bisa ya? Mereka bisa berbahasa seperti apa yang kita kan, itu hal yang luar biasa. Saudara di momen-momen yang luar biasa ini tiba-tiba Rasul Petrus. Rasul Petrus adalah pemimpin dari para rasul itu saudara, murid-murid Yesus. Dia berdiri dan dia berkhotbah. Dia berbicara di tengah ribuan orang pada waktu itu. Apa yang Rasul Petrus bicarakan? Bukan tentang mujizat, bukan tentang api-api itu, bukan. Tetapi tentang Yesus, tentang Mesias. Karena konsep orang Yahudi berbeda dengan konsep kekristenan kita. Konsep Mesias orang Yahudi adalah seorang raja dengan satu pemerintahan yang luar biasa seperti Raja Daud. Tetapi konsep kekristenan Mesiasnya adalah Yesus. Raja dari segala raja. Dan kita adalah anggota kerajaan Allah. Amin. Setiap saya dan saudara, kita adalah warga negara. Kita punya dua warga negara, Indonesia dan warga kerajaan Allah. Ya, jadi kita bukan orang lain, amin. Coba katakan kita warga negara kerajaan Allah. Ya, benderanya satu ya. Bukan bendera yang lain. Benderanya Yesus Kristus, amin. Dan saudara terkasih, ketika Petrus berbicara, Roh Kudus bekerja lagi saudara. Yang kedua, bagaimana Roh Kudus bekerja? Membuat mereka memberi diri kepada Yesus. Karya Roh Kudus, tanda-tanda Roh Kudus adalah bahwa seseorang bisa datang kepada Yesus. Itu tanda Roh Kudus. Kita mau teman kita bertobat ya, setengah mati ya. Tapi enggak bertobat. Dimulai dengan harus berdoa. Agar Roh Kudus bekerja. Kalau suami enggak bertobat lalu ibu-ibu pakai mulutmu untuk membuat suamimu bertobat, itu susah ibu-ibu ya. Engkau harus berdoa biar Roh Allah bekerja.
Kalau mulut kita bekerja, suami tambah jauh. Ya, saudara terkasih, kalau kita nggak pakai doa sungguh-sungguh dan Roh Kudus bekerja, kagak bisa. Dan selalu dimulai dari apa saudara? Dimulai dari doa dan membiarkan Roh Allah itu bekerja. Amin. Tanda-tanda Roh Kudus bekerja adalah kita, saya dan saudara datang kepada Yesus. Memberi diri kepada Yesus. Nah, saudara terkasih, pada waktu itu Rasul Paulus, Rasul Petrus berdiri dan berkhotbah tentang Yesus Sang Mesias. Orang-orang menerima khotbah Petrus dengan terharu. Sehingga kurang lebih 3.000 orang Yahudi terima Yesus. Amin. Itu kalau bukan karya Roh Kudus tidak mungkin. Dan Roh Allah bekerja saat itu sehingga orang-orang Yahudi yang tidak mudah untuk terima Yesus, sampai sekarang pun tidak mudah orang Yahudi percaya Yesus. Walaupun Yesus orang Yahudi, saudara boleh ke tanah suci katanya atau ke Israel. Tapi mereka sebetulnya tidak percaya, banyak mereka tidak percaya Yesus. Karena konsep Mesias bagi mereka berbeda dengan kita seperti saya yang tadi jelaskan. Tetapi pada mula-mula saudara terkasih, Allah bekerja pada ribuan orang lewat Petrus yang berkhotbah. Lalu yang ketiga saudara terkasih, bagaimana tanda-tanda Roh Kudus bekerja? Mereka bertekun dalam pengajaran Rasul. Jadi ketika mereka sudah memberi diri dan dibaptis. Saudara, dibaptis itu artinya ya, jadi mereka itu, ribuan itu mereka memberi diri dan dibaptis. Ya, karena 4 Petrus bilang, berilah dirimu, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis. Baptis itu artinya apa? Baptis itu mati dari dosa-dosa kita. Dari kesalahan kita. Kita menjadi manusia baru. Tetapi adalah yang kedua, dibaptis artinya masuk dalam persekutuan Allah. Ketika saudara menjadi anggota gereja, itulah tanda bahwa engkau adalah anggota kerajaan Allah. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Jadi orang-orang Yahudi ini bertekun dalam pengajaran. Yuk kita sama-sama katakan pengajaran. Pengajaran. Saudara, ini penting bagi saya dan saudara. Kenapa? Kalau tanpa pengajaran yang kuat tentang kekristenan, maka kita atau anak-anak kita, generasi yang akan datang itu bisa membelot saudara. Sekarang anak-anak kita itu diperhadapkan dengan berbagai ajaran lewat gadget ini saudara. Nah saudara, kalau kita tidak sungguh-sungguh doktrin kita tanam, saudara bisa bahaya. Bahkan kekristenan pun bisa oleng. Kami merintis satu jemaat kecil di kota Cibinong. Dimulai dari jemaat yang cuma beberapa orang, sekarang 30-40 sekarang saudara. Dan tidak mudah juga ternyata untuk memenangkan orang-orang daerah sana. Tetapi kami mulai dengan PA, pendalaman Alkitab. Sampai sekarang sebulan sekali itu yang namanya doktrin keselamatan. Doktrin Kristus, kristologi itu. Allah Bapa itu, keselamatan itu harus tertanam. Saudara dengar dong Kristen progresif ya. Ini anak-anak muda senang banget nih kalau dengar orang-orang yang keren-keren lalu bicara tentang kekristenan yang salah-salah. Nah seperti itu. Gereja harus ada pendalaman Alkitab. Kalau saudara misalnya kurang begitu, saudara cari. Tapi harus konsultasi dengan saya pengen ketahui banget siapa Yesus. Saya kepengen tahu banget siapa kerajaan Allah. Saya kepengen tahu banget kekristenan itu seperti apa. Saya bertiap hari itu dengar pengajaran saudara dari hamba-hamba Tuhan yang luar biasa. Dan konsep berpikir saya berubah. Saya kepengen tahu tiap hari saya bergumul dengan Tuhan. Setiap hari saya pengen tahu isi hati Tuhan. Tuhan udah sejauh mana aku di hadapan Engkau. Saya kepengen banget. Saya, suami dan anak-anak saya begitu saudara. Saya percaya karena roh Tuhan. Kalau anak saya pulang kerja dia bicara tentang Tuhan. Dia bicara tentang pekerjaannya loh, dia simpulkan tentang Tuhan. Mama, Dede sekarang terjadi begini. Tapi Mama, Dede percaya bahwa Tuhan begini. Saya tidak takut. Karena ada konsep Kristus di dalam pikiran dia. Ada konsep Kristus di dalam diri dia. Sehingga saya tidak takut apabila dia masuk dalam persoalan-persoalan. Tantangan-tantangan di perusahaannya, saya percaya. Saya percaya karena konsep berpikirnya berubah. Sudah berubah oleh Tuhan, amin.
Kalau kita cara berpikir kita, konsep berpikir kita tidak sama seperti Kristus, kita akan lemah saudara. Kita akan kalah oleh tantangan dunia ini, amin. Anak-anak muda zaman sekarang belum apa ditegur sedikit udah mewek saudara. Begini. Kerjaan banyak banget. Fight-nya kurang. Harus dilatih saudara. Saudara, kekristenanmu seperti itu ya. Iman kita harus dilatih sama seperti tubuh. Di dalam Alkitab dikatakan selalu diumpamakan juga tentang tubuh. Olahraga yang kuat itu menyehatkan tubuh. Latihan yang kuat menyehatkan tubuh. Dalam iman kekristenan juga sama saudara. Kita harus terus belajar dan dilatih, belajar dan dilatih. Di dalam penggembalaan kami saudara terkasih. Itu saya banyak latihan dengan jemaat-jemaat saya. Latihan mental gitu loh. Jemaat di sini baik-baik. Di jemaat saya banyak tanduknya saudara. Tuhan izinkan saya bertemu dengan orang-orang yang luar biasa. Yang luar biasa keras kepalanya saudara. Tetapi saya belajar untuk punya hati yang besar. Hati yang sabar. Yang sebetulnya secara manusia aduh. Ada satu anak rohani saya yang sudah lama, udah lebih dari 10 tahun bersama dengan kami. Seluruh keluarganya kalau mau kerja ke luar negeri datangnya ke rumah kami. Bu, Pak, doain dulu, minta tangan saya sama suami saya itu. Pergi ke Amerika. Tuh bapaknya mau kerja di Arab, pergi. Kurang apa? Persoalan segala macamnya ditumpahinya ke kami. Kalau datang ke rumah itu saudara, kalau mau konseling itu gak kira-kira. Orang konseling yang siang-siang atau sore-sore, 11:30 gitu loh malam. Karena ada sesuatu diketok pintu saya, pembantu sampai takut. Bu, datanglah gitu ibu. Ibu siapa? Ibu. Ya udah saya bangun dari tempat tidur. Ini saya udah begini-begini, belum pulang juga. Oh gitu ya Bu. Tapi suatu hari dia membuat satu peristiwa yang menyakitkan hati saya dengan suami. Saya sangat sakit hati. Saya enggak menyangka orang yang itu percaya kepada kami, menjelekkan nama kami yang luar biasa. Membuat satu apa ya. Saya enggak tahu kenapa itu dia harus berbuat seperti itu. Dan saya mulai tawar hati saudara. Nih ya, saya mulai tawar hati. Saya bilang Tuhan saya enggak kuat deh. Model kayak begini saya bilang. Terus saya pakai bahasa yang halus sama Tuhan. Tuhan mungkin aku tidak cukup baik untuk dia. Gitu ya. Ini kata-katanya keren banget di hadapan Tuhan. Rodo-rodo sopan dan diterima oleh Tuhan. Maksud saya mbok jauhkan mereka itu dari saya gitu loh. Mungkin saya tidak kurang cukup kuat atau mampu untuk dia Tuhan. Tuhan tolong saya. Maksudnya ini enyahkanlah mereka dari hadapan saya. Saudara tahu malam harinya Tuhan berikan saya ayat apa? Bicara tentang Yunus. Tuhan ingatkan saya tentang Yunus. Yunus disuruh Tuhan pergi ke Niniwe. Tetapi dia pergi ke Tarsis. Lalu di dalam kisah Yunus itu Yunus meminta satu pohon untuk melindungi dia. Untuk berteduh. Oh Yunus seneng banget. Tetapi dalam hanya beberapa saat aja pohon itu mati. Lalu Yunus sedih banget. Tuhan ini pohon baru sebentar saja menurut saya senang pada pohon. Kenapa kau langsung matikan itu pohon? Saya sedih sekali. Tuhan bicara apa? Yunus. Baru pohon saja kau sudah sedih ditinggal pohon itu. Apatah lagi Niniwe di dalam hatiku. Saudara Niniwe ini orang jahat. Katanya orang hamil di Niniwe itu dibeset dan dibunuh anak dan mamanya. Orang-orang bejat. Yunus tidak mau pergi ke Niniwe karena enggak pantas diselamatkan orang Niniwe. Saudara pada malam hari itu Tuhan mengingatkan saya akan orang jemaat saya yang ada di depan saya. Dia adalah orang yang tidak, Allah katakan kepada Yunus, Niniwe, orang Niniwe tidak bisa membedakan tangan kanan dari tangan
kiri. Saudara, malam itu Tuhan sering menyatakan, Mawar tahu kamu, dia tidak tahu. Maksudnya orang yang menyakiti saya, dia tidak bisa membedakan mana tangan dari tangan kanan dari tangan kiri. Saya nangis, saudara, saya nangis sejadi-jadinya. Karena Tuhan membukakan roh hati, mata rohani saya. Saya ambil bantal karena suami saya sebelah saya ambil bantal. Saya katakan sama Tuhan, Tuhan ampuni saya. Kau menjamah saya, kau membuka pikiran saya. Malam itu saudara saya katakan, Tuhan aku memberi pengampunan bagi orang ini. Aku melepaskan aku menerima dia apa adanya. Aku mengampuni ibu ini. Saudara, dari saat itu saya berubah pada ibu ini. Ibu ini mah kayak gak orang berdosa. Gak kayak orang lagi kesal sama saya, terus aja nge-WA, Bu gimana, Tuhan Yesus dia udah jelekin saya kemana-mana, masih gak seperti orang berdosa saudara. Tapi yang hati saya diubahkan untuk tetap menerima dia apa adanya. Saudara, kalau bukan Roh Kudus yang mengerjakan di dalam diri kita, tidak mungkin. Kita menjadi orang yang sangat eksklusif dan tidak mau diganggu oleh orang-orang. Tetapi orang percaya, tanda-tandanya dia mau bersekutu, saudara. Amin. Tanda orang percaya dia mau bersekutu, dan di sini persekutuan di sini dikatakan koinonia. Koinonia itu bukan hanya memberi sedekah, memberi apa. Karena koinonia ini memang betul. Dia memberi dirinya, bukan hanya perhatian dan sebagainya, tetapi hartanya pun diberikan. Saudara, di zaman sekarang masih ada gak kayak begini saudara? Saudara, ada cool kan? Jangan saudara menjauhi yang namanya cool. Karena cool itu adalah komunitas kita. Baptisan itu artinya kita menyatu dengan anak-anak Tuhan, amin. Saudara, dalam cool itu penting banget. Di situ saudara mempraktekkan. Dulu saya punya tim ya di Bandung, namanya The Christian Sounds Band. Dulu saya masih kelas 1 SMA. Jadi di Bandung itu ada satu musik ministry, band ministry, pelayanan. Saya ada waktu itu, Tuhan kasih karunia Tuhan besar sekali. Waktu saya masih 1 SMA, saya paling muda dan yang lain-lain udah senior saudara. Suatu hari kami pelayanan misi ke Semarang, ke gereja Isa Al-Masih di Semarang, Pringgading. Kalau orang ada Semarang di sini, di Pringgading itu GIA Pringgading. Kami ke sana karena ada MPP, malam puji-pujian. Jadi zaman dulu tuh yang namanya grupnya belum ada banyak sebanyak ini grup-grup ya. Tapi dulu tuh hanya 5 zaman dulu tahun 80-an ya. Yang ada Disciple, tahu dong Disciple Music itu symphony music ya. Nah itu ya. Ini berbagai. Salah satunya band saya namanya Christian Sounds ya. Lalu saya ke sana pakai kereta api ya. Mereka pakai bis sendiri. Nyampe di Semarang saudara, teman saya langsung tanya, Mawar seragamnya buka. Kita punya ada 6 seragam. Terus ini dibuka koper saya, ini seragam ternyata saya cuma bawa 5 saudara. Harusnya 6, gara-gara seragam saya dimaki habis. Kamu ini ya, saudara ya elah sepele lah seragam ya. Itu menurut saya kok sampai saya dimarahinnya begini-begini. Kamu gak layak di grup ini, ada kata-kata gak layak, aduh saudara. Saya udah seleher, saudara, dimaki-maki begitu. Lalu mereka turun saudara. Saya tutuplah pintu kamarnya. Saya ambil lagi bantal saudara. Saya nangis. Pengen pulang. Waktu itu masih kelas 1 SMA saudara. Selama perjalanan mission trip saudara. Di antara grup itu siapa paling bagus suaranya? Saya saudara paling bagus. Dan saya walaupun masih SMA saya melatih mereka vokal karena apa? Saya diambil oleh mereka karena saya juara di kota Bandung waktu itu. Juara nyanyi. Jadi diambil untuk jadi grup mereka saudara. Dan disuruh ngajar. Tapi dibilang saya gak layak. Waduh rasanya saya pengen ada pembelaan ya. Kalau saya pakai daging saya saudara, waduh. Saya satu mobil dengan pimpinan saya, Om. Sebetulnya Om, maksud itu saya nggak salah, cuma ini, saya lagi bilang ini, Mawar, jangan kamu bela diri. Waduh, mules saya saudara, nggak boleh bela diri. Saya diam, tapi saya tahu, saudara, ternyata setelah saya bertumbuh, saya tahu bahwa Tuhan sedang melatih saya.
Roh Kudus sedang melatih. Saya nggak tahu kalau saya lihat sekarang saya berdiri di mimbar ini, Tuhan kerjakan itu sudah lama. Bahkan sedari muda, sedari mama saya ke dukun itu pun ada, diri saya sudah ada di dalam pikiran Tuhan. Amin. Even saya masih kelas 1 SMA, satu grup dengan orang-orang yang sangat galak-galak, senior-senior saya. Tapi ternyata Tuhan melatih saya. Saudara, kalau kita tidak bertumbuh di dalam Tuhan, kita nih bahaya. Kenapa? Roh Kudus itu diberikan kepada kita untuk diberi kekuatan. Bertahan di dalam iman, bertahan menjadi saksi. Tanda Roh Kudus bekerja itu persekutuan dengan orang. Dan kita diberi kekuatan untuk bersekutu. Saya kurang setuju di YouTube atau di TikTok ada orang begini katakan. Jangan hidup bersama orang toksik gitu ya. Banyak kan yang gitu. Lu rugi gini-gini. Iya memang secara lahiriah memang betul. Tapi anak-anak Tuhan akan diberi kekuatan. Anak-anak Tuhan bahkan jadi berkat untuk orang-orang toksik. Amin. Kita nih ibu-ibu, kita punya, kadang-kadang kita fight dengan siapa coba? Dengan ipar-ipar kita toh. Lagi orang Batak, nama Redai, Eda. Enggak gampang kita bisa bareng dengan ipar kita. Enggak gampang kita bisa bareng dengan si matua kita, mertua kita. Tapi anak Tuhan bisa mengasihi Eda kita apa adanya. Saya enggak mudah bisa bareng sama Eda saya. Enggak mudah saudara. Ada latihan-latihan saya dengan mereka, saudara terkasih, belajar sabar. Kadang saya enggak sabar juga, kadang saya empet juga. Tapi Tuhan betul-betul mata tangan Tuhan teracung pada saya. Saya harus bisa menerima mereka apa adanya, saudara terkasih. Dan sekarang alhamdulillah saudara. Eda-eda saya kalau jalan, kalau enggak ada saya sama suami, enggak ada lo enggak rame katanya. Coba enak gak gitu nama Eda kita. Pokoknya kalau gak ada Bang Edi sama Eda, suami saya namanya Edi ya. Kalau gak ada Bang Edi sama Eda kayaknya gak enak. Mereka jalan-jalan kan duit keluar banyak ya. Kita kan hitung-hitungan, wah mereka juga gak apa-apa Eda gak ada Bang. Dari kami ini, waduh kita gratis.com jalan-jalan. Asalkan ikut katanya saudara. Itu kan luar biasa men. Coba kalau kita jadi Eda yang menyebalkan, udah deh gak usah dibilangin. Kita bikin grup sendiri aja, gak usah diajak dia. Udah yang menyebalkan jangan ada di grup kita grup sendiri, kita jalan-jalan. Terus gimana dong nanti kalau kelihatan sama, ya jangan upload di Facebook. Pokoknya kita aja senang tanpa mereka gitu loh. Yang ketawa-ketawa nih pengalaman ini saudara ya. Kan cara kita nyingkirin orang-orang yang gak sefrekuensi dengan kita caranya begitu dong ya. Itu terjadi toh, realitanya terjadi. Udah gak usah kita bikin grup baru. Kita jalan-jalan jangan upload ke Facebook, yang penting kita happy. Jangan kita jalan dengan orang-orang toksik itu. Soalnya dalam kekristenan tidak seperti itu. Bahkan kita seperti domba di tengah apa saudara? Serigala gitu loh. Iya, tapi kita dimampukan untuk jadi pemenang. Bahkan di tengah-tengah serigala sekalipun. Amin. Ditepuk tangan bagi Yesus kita. Bagaimana karya Roh Kudus bekerja, karya Roh Kudus bekerja dalam diri kita. Sehingga kita disukai oleh orang banyak. Amin. Disukai oleh mertua kita, disukai oleh mantu kita.